الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan surat Al-Anfal dari ayat 1 sampai dengan ayat 25 oleh Al-Hafiz Salman Al-Farizi. Berikutnya kita akan mendengarkan ceramah malam ke-28 oleh Bapak Ustadz Adi Ginanjar MA.
di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qul Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Sallallahu Rasulullah karim. Hadirin jamaah salat, jamaah salat ya. Hadirin sekalian, sidang itikaf Masjid Raya Politik Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang strategis. Kenapa saya katakan strategis? Masjid adalah rumah-rumah Allah, di mana di sini dilaksanakan berbagai macam kegiatan kebaikan dan amal soleh. Ada yang membaca Quran, ada yang berzikir, berdoa, meskipun ada juga yang tidur. Tapi ala kulli hal, paling tidak niat bapak dan ibu sekalian datang ke sini adalah insyaallah untuk kebaikan dalam rangka iktikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam mari kita panjatkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti insyaallah. Hadirin sekalian, keberadaan kita di sini bukan karena kemampuan kita ya, tapi semata-mata karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada kita itu sekarang ini dalam bentuk dua hal. Hidayah irsyad wal bayan. Hidayah berupa pengetahuan, berupa knowledge, kita paham berkenaan keutamaan itikaf, kita paham bagaimana menghabiskan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga hadir di sini. Pemahaman itu hidayah dari Allah, namanya hidayah irsyad wal bayan, hidayah berupa pengetahuan. Kemudian yang kedua, hidayah berupa taufik wal amal. Ada kalanya orang yang mampu memiliki ilmu, mempunyai pengetahuan, tapi dia enggan beramal. Contoh kasus yang nyata adalah bagaimana pamannya baginda Rasul. Betapa yakin beliau kepada keponakannya Nabi Muhammad, tapi daya hayatnya tidak masuk Islam. Hidayah taufik wal amalnya belum nyampe. Entah itu karena kesombongan, entah itu karena pertimbangan duniawi ataupun segala macam, sehingga dia tidak mau katakan masuk Islam, mengikuti baginda Rasul. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan hidayah itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik wal amal. Ya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah, kita
menjadi orang-orang yang terpilih sehingga bisa hadir di sini. Makanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, itulah yang kira-kira menjadi dasar bagaimana kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan diberikan hidayah sehingga kita bisa berada di sini. Kemudian yang tak luput lagi yang harus kita sadari, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di sini. Kalau sudah sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bertindak bergerak dengan leluasa. Saya betapa nikmatnya sebuah gerakan itu ya, bisa berjalan dengan leluasa, bisa menggerakkan tangan, itu luar biasa nikmatnya. Setelah kita sakit, ya, kalau sebelum sakit kan nggak kebayang bagaimana susahnya menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Tapi ketika sakit, begitu terasa nikmatnya kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan ini. Makanya betul dalam hadis nikmatani min ni'amillah maghbunin fi maqasidin minnas azmi wal farad. Dua kenikmatan yang sebagian besar manusia itu lalai, yang sebagian besar manusia itu lupa. Kenikmatan tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, karena betapa berharganya sehat itu, ya, dan itu terasa apabila kita sedang sakit, sedang serba terbatas, ya, dengan apa yang ada di dalam diri kita. Hadirin sekalian, kita sekarang di malam yang ke-28 di injury time, di waktu-waktu yang sangat akhir, yang sangat ujungnya. Tinggal beberapa hari ke depan mungkin Ramadan akan meninggalkan kita, atau sebaliknya kita duluan yang akan meninggalkan Ramadan. Kalau Anda mendaki 29 hari, berarti tinggal 2 hari lagi. Kalau mendaki Sa'bannya 30 hari, berarti tinggal 3 hari lagi. Ya, sebuah waktu yang sangat singkat, ya. Terasa begitu cepat Ramadan berlalu. Kita seakan-akan belum bisa mengambil faidah yang luar biasa daripada waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Hanya sekalian, yang harus betul kita yakini bahwa setiap amalan itu memiliki waktu-waktu yang utama. Setiap amalan itu memiliki waktu-waktu yang utama. Katakanlah di hari Jumat sebagai Syekhul Ayam, sebagai tuannya hari, waktu utamanya kapan? Waktu utamanya sebagaimana dalam hadis dinyatakan di akhir daripada hari Jumat, setelah ba'da asar. Itu termasuk waktu yang utama dan termasuk waktu yang mustajabah di hari Jumat. Malam hari sebagian waktunya bisa dijadikan waktunya untuk beribadah, entah itu qiyamul lail ataupun yang lainnya. Dan waktu yang utamanya adalah sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang utama. Atau yang lainnya misalkan ibadah haji, rentangnya itu kan 10 hari lah, 10 hari. Tapi waktu yang utamanya adalah di akhir, di tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Demikian juga Ramadan, waktu yang utamanya adalah di akhir, di asratil awakhir,
di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita sebagian besar sudah melalui waktu itu. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri daripada ibadah Ramadan. Hadirin sekalian, mengapa kita harus katakanlah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan umumnya, kemudian lebih bersungguh-sungguh lagi di penghujungnya? Kalau tadi secara umum setiap ibadah itu punya waktu yang utama dan rata-rata di akhir daripada waktu-waktu ibadah tersebut. Demikian juga Ramadan, waktu utamanya di akhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selain itu, yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap amal itu tergantung daripada akhirnya. Dalam hadis saya menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada ujungnya. Atau di Al-Quran tadi juga saya membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim, ketundukan dan kepatuhan. Akhir ayatnya kan, ayatnya dalam keadaan muslim di akhirnya, ya, di ujungnya. Atau di ayat lain mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Beribadah kalian kepada Allah hatta ya'tiyaka yakin, sampai kematian menjemput kalian. Al-yakin maksud para alim ulama menyatakan adalah kematian, sampai kematian datang ujungnya kan, ya. Atau dalam keseharian kita, ya, keseharian kita kan, kalau kita kerja di pabrik biasanya kan nanyain target selesai enggak, ujungnya di akhir bulan, target pengiriman selesai enggak, selesai, ya, udah bagus, akhirnya kan ujungnya, ya. Atau misalkan yang anak kita yang sedang studi, misalkan sedang belajar, udah selesai belum kuliahnya, oh gagal, oh belum, berarti nggak enak didengarnya, gagal, belum, berarti masih harus berjuang lagi, nggak bisa selesai. Tapi kalau ujungnya udah selesai, meskipun di awalnya terseok-seok gitu, ya, tapi kalau ujungnya selesai, udah enak kedengarannya, yang ada kebahagiaan kalau ujungnya udah selesai. Demikian juga dalam olahraga, siapa finalnya, siapa pemenangnya, ujungnya yang diambil. Maka demikian juga ketika beribadah kita di bulan Ramadan, maka ujungnya kita itu harus bersungguh-sungguh lagi, ya, bersungguh-sungguh lagi untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada ujungnya. Kemudian yang lain lagi alasannya adalah karena di akhir daripada bulan Ramadan ada malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 malam. Malam kita nggak tahu apakah sudah hadir malam Lailatul Qadar yang belum, tapi yang jelas keberadaannya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada ulama yang berpendapat dari awal Ramadan ada potensi datangnya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya, lebih baik lah, bukan sama tapi lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 atau 4 bulan. Dan ini kita harus diusahakan supaya bersungguh-sungguh, ya, dalam mengisi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Karena kalau misalkan setiap malamnya kita ihyaul lail, menghidupkan malamnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dimana kalau kita beribadah pada malam itu seperti mendapatkan pahala dari ibadahnya 83 tahun 4 bulan, luar biasa ya. Itu kira-kira menjadi dasar yang lain ya, bahwa kita itu harus bersungguh-sungguh lagi di ujung daripada bulan Ramadan. Ada yang jamaah itikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat baginda Rasul dan para sahabat bagaimana menghabiskan di ujung daripada bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang masyhur ini, hadis yang sering disampaikan oleh para alim ulama, para asatidz. Karena Rasulullah SAW idza dakhala fi asrafil awakhir, adalah Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang pertama yang beliau lakukan adalah sadazar, mengikat pinggangnya. Tapi para ahli hadis, tafsir hadis lebih banyak mengartikan ini ada arti kinayah, arti yang bukan secara tekstual ya, mengikat pinggangnya bukan, tapi artinya adalah menjauhi istri-istrinya. Bukan menjauhi istri, tapi menjauhi istri-istrinya. Karena kan bagi Rasul istrinya lebih dari satu. Menjauhi istri-istrinya, tidak berbahasa, tidak berhubungan, karena fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwa sekalian sudah bisa lah, insya Allah sudah bisa ya, untuk sadazar, mengikat pinggangnya dalam pengertian menjauhi istri, menjauhi istri kita lah sebentar, bukan tidak bermuamalah ya, bukan tidak berkomunikasi, tapi tidak menggauli dulu ya, itu yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian yang kedua adalah ihyaul lail, menghidupkan malamnya. Kadang baginda Rasul semalaman tidak tidur, menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah, entah itu membaca Quran, tahajud, qiyamul lail, atau berzikir, atau berdoa, yang apa saja, yang dan menyendiri terpisah dari komunikasi dengan orang lain, fokus ya. Kalau kita kan belum begitu ideal sekarang, bisa ngobrol, bisa main handphone dan segala macam ya, betul-betul serius yang awal itikaf itu, karena memutus komunikasi dengan orang lain dan hanya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa menemukan format itikaf yang ideal dengan ruangan seperti ini ya, seperti itu. Jadi menghidupkan malamnya, pada akhirnya memang sesuai dengan kemampuan kita ya. Kadang kita tidur dulu, kemudian dibangunkan jam 2, baru tahajud atau membaca Quran, berzikir dan segala macam, silahkan. Dan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan amal soleh yang kita senengin gitu ya. Jadi yang kita bacoan gitu, amal soleh yang kita bacoin apa gitu, senangnya apa, membaca Quran, tahajud, silahkan ya. Jadi ihyaul lail, menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah sambil memperbanyak doa yang maksudnya adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah, ampuni kami, ampuni saya, sesungguhnya Engkau sangat cinta kepada yang sangat cinta memaafkan, sesungguhnya Engkau sangat senang dengan memaafkan. Memperbanyak doa itu. Atau doa yang lain boleh, Allahumma as'aluka ridhaka wa jannah wa as'aluka minan nar, itu juga boleh. Atau doa apa saja ya, memperbanyak doa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yang menghidupkan malamnya. Dan kita sudah belajar ya. Sudah belajar merintis menghidupkan malam. Mengisinya dengan berbagai macam kegiatan amal soleh. Kemudian yang ketiga, wa qadahluha, mengajak keluarganya. Di bagian kita dan membawa anak-anak, istri itu positif. Ya, membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk sama-sama itikaf, sama-sama menghidupkan malamnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa masuk surga sendirian ya, membiarkan anak istri kita katakanlah tidak tersentuh dakwah, yang tidak terajak untuk mengerjakan amal soleh. Al-Quran menyatakan ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang menjadi prioritas kita ini. Meskipun misalkan kalau belum mau, bukan berarti tidak bisa mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik, untuk ke masjid misalnya. Tapi beriringannya, mengajak anak dan istri kita dalam ketaatan kepada Allah juga bisa mengajak kepada orang lain. Ya. Nah, di dalam hadis juga Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati kepada seseorang. Allah merahmati seseorang suami yang bangun malam mengerjakan sholat, kemudian membangunkan istrinya dengan air bekas wudunya, menyepratkan air pada mukanya sehingga istrinya bangun. Allah senang, Allah merahmati kepada kegiatan ini, kepada seorang suami yang bangun malam kemudian membangunkan istrinya dengan menyepratkan airnya, ya, hingga istrinya bangun. Sebaliknya juga demikian, Allah sangat merahmati kepada seorang istri yang membangun malam, dia kemudian tahajud dan membangunkan suaminya dengan menyepatkan air ke mukanya. Asal dengan seember ya, sedikit aja, ya, biar bangun. Nah, ini kerjasama yang baik ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersamanya di dunia, berkeluarganya di dunia, dan harapannya nanti bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, jamaah itikaf yang Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita pikir ya, kalau kita perhatikan yang sekarang jadi luar. Di siang hari sekarang banyak sekali orang yang seakan-akan sudah meninggalkan Ramadan. Ada kita lihat kalau misalkan sekitar jam 7, jam 8 kalau berangkat kerja itu yang makan, yang rokok, yang warung makannya terbuka, kemudian di situ banyak orang yang membeli pada siang hari. Yang seakan-akan mereka sudah bebas, sudah melepas daripada Ramadan. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Karena bahkan di dalam hadis kan menyatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghaliqat abwaabun nar wa syufidati syayatin. Jadi jika datang Ramadan, dibukakan pintu surga, pintu langit, rahmat Allah terbuka, kemudian ditutup rapat-rapat pintu neraka dan diikat, dibelenggu daripada setan. Setan yang dibelenggu kan masih Ramadan ini. Setan ini masih dibelenggu kan, masih Ramadan. Tapi di penghujung itu banyak sekali orang-orang yang seakan-akan sudah melepaskan Ramadan. Mungkin ini seperti itu ya. Atau apa namanya, tidak kondusif lah, lebih tidak kondusif dibanding dengan Jawa Ramadan. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, setan kan masih dibelenggu karena sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini sekalian, ternyata di samping
faktor setan itu ya, di samping selain faktor setan kita memiliki hawa nafsu ya, yang harus kita kelola, kita kendalikan ya. Hawa nafsu itu di mana gorijah, keinginan yang harus kita kelola, kita perhatikan ya. Dalam Al-Quran mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi ya. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejelekan kecuali nafsu yang dirahmati Tuhan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hawa nafsu itu keinginan kita, kalau diikutin terus memang bisa mengarah kepada keburukan, kelalaian. Ya. Tapi ada nafsu-nafsu yang dirahmati Allah, yang nafsu insani kayak makan minum yang wajar ya, yang wajar makan minum kemudian menikah dan segala macam berketurunan, itu bagian nafsu yang dirahmati Allah kalau misalkan bisa dikelola dengan benar ya. Ini sekalian, ada seorang ulama besar menyatakan bahwa nasihat Ibnu Jarir rahimahullah, beliau berkata demikian, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadamu, sesungguhnya watak dasar dan jiwa manusia itu cinta kepada hawa nafsunya. Jadi watak dasar dan sifat manusia itu cinta kepada hawa nafsunya. Telah berlalu penjelasan tentang begitu dahsyatnya mengenai hawa nafsu, sehingga untuk menghadapinya engkau membutuhkan kesungguhan dan pertentangan di dalam jiwamu. Jadi perlu kesungguhan ya untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan ngikutin. Maka di Al-Quran nyatakan apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang menyembah hawa nafsunya? Jadi ada yang dikategorikan mengilahkan hawa nafsunya. Mengapa? Karena dia mengikuti semua keinginannya, ya, tidak terkendalikan. Kayak saudara-saudara kita lah yang siang hari makan gitu ya, itu keinginannya yang diikutin gitu ya, tidak terkendalikan. Ya. Tidak dikelola gitu, dimanage ya, seperti itu. Makanya di Al-Quran menyatakan fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiya ma'wa, maka baginya adalah jannah, baginya surga ya. Orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya, maka baginya surga ya. Di surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41 ya. Ini gambaran bagaimana pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu ya. Dan di Ramadan ini luar biasa ya. Luar biasa kita dididik untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita ya, dengan puasa ini atau dengan berbagai macam ibadah lain. Di hadis ada yang lebih tekstual berkenaan dengan hawa nafsu ini. Hupatil jannah bil makani wa hupatil nar bisyahawati. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Bagaimana aplikasi daripada hadis ini? Saya ulangi hadisnya, Pak. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi syahwat atau hawa nafsu. Nah,
Syekh Abdul Razak Hafidhullah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengamalan hadis ini seperti apa gitu. Surga diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu, oleh jiwa, dan neraka diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa atau nafsu. Aplikasinya seperti apa? Di sini ada beberapa contoh. Jika engkau mendengar suara azan, ya, ini contohnya. Jika engkau mendengar suara azan salat dikumandangkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, namun jiwamu merasa benci melaksanakannya, mengulurkan waktu dan merasa malas, maka ingatlah bahwa surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci jiwa. Ya. Kebayang nggak Pak? Jika terdengar suara azan hayya 'alas shalah ya falah, kemudian satu waktu kita malas, kita enggan, kita mengulur-ulurkan waktu, maka ingatlah hadis bahwa surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh nafsu kita. Jadi apa? Jadi harus dilaksanakan, disegerakan. Ya, karena dalam hadis sudah diperingatkan seperti itu. Atau contoh yang lain yang di sini disebutkan. Jika jiwamu merasa malas untuk berbakti kepada orang tua, enggan berbuat baik kepada keduanya, berat memenuhi hak-haknya, maka ingatlah hadis bahwa surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita, oleh syahwat kita. Ya. Jadi apa? Ini mendorong kita untuk segera laksanakan, jangan berat untuk bakti kepada orang tua. Sebaliknya, ya kita coba contoh yang lain. Sebaliknya, ketika jiwa condong kepada perbuatan kemaksiatan, sebaliknya jika jiwamu condong kepada perbuatan kemaksiatan, maka ingatkan dirimu bahwa neraka itu diliputi oleh perkara-perkara. Sebaliknya jika kamu condong berkeinginan kepada perbuatan kemaksiatan, kelalaian, maka ingatkan dirimu bahwa neraka itu diliputi perkara-perkara yang disenangi oleh sahabat kita. Jika engkau melakukan perbuatan itu, maka kelak engkau akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini lebih tekstual lagi, Pak. Ketika jiwa merasa rindu mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu dan nyanyian yang telah Allah haramkan, ketika jiwa merasa rindu mendengarkan musik, ini contohnya gitu. Mendengarkan musik lagu-lagu dan nyanyian yang Allah haramkan, dan jika kedua matamu mulai condong melihat sesuatu yang Allah haramkan, maka ingatkanlah dirimu bahwa neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi oleh syahwat kita. Ya, ini aplikasi hadis ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Hadirin sekalian, maka jangan heran ya,
Misalkan di bulan Ramadan tapi masih banyak orang yang lalai, orang yang bermaksiat, karena seperti itu tidak ada kemampuan dirinya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Hadirin sekalian, bagaimana agar kita sukses di bulan Ramadan ini? Kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang begitu semangat di awal. Banyak yang enggak semangat di awal Ramadan, musim juga penuh. Kemudian di akhir mulai putur, mulai lemas, ya. Mulai lemas. Ya. Ada juga yang di awal biasa, tapi di akhir bersemangat, ya, seperti itu. Nah, itulah yang banyak dilakukan di Saudi, ya. Masyarakat sana itu di akhir biasanya bersemangat, ya, seperti itu. Kita seharusnya demikian, bersemangat, ya. Di awal alhamdulillah budaya kita budaya semangat awal Ramadan itu. Tapi di akhir juga harus bersemangat. Jadi bukan kecepatan tapi ketahanan. Bagaimana supaya kita tetap bertahan sehingga sampai akhir Ramadan kita memiliki semangat untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Kalau dalam bahasa hadisnya, bagaimana kita bisa istiqomah, punya ketahanan dalam mengerjakan suatu amalan, ya. Nah, dalam hadis dikatakan afdalul amal adwamuha wa in qalla. Seutama-utama amal insyaallah itu yang dawam, yang bertahan, yang berkelanjutan meskipun sedikit, ya, seperti itu. Dan ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kita harus berusaha, ya, agar bisa terus, ya, sampai akhir daripada Ramadan ini kita mengerjakan berbagai amalan-amalan yang diwajibkan di bulan Ramadan, ya, yang disunahkan di bulan Ramadan, ya, seperti itu. Hadirin sekalian, terakhir dari saya mengingatkan tentang hadis Jibril bersama baginda Rasul, yang ketika Rasulullah menaiki tangga ada satu pernyataan hadis, bagaimana celaka, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka ya. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Coba kita perhatikan ibadah saum kita itu ada hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa yang mengerjakan saum bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Demikian juga salat lain. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Tekniknya sama. Demikian juga orang yang mengerjakan salat malam pas malam Lailatul Qadar. Man qama fi Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosanya. Jadi potensi diampuni dosa oleh Allah sangat luar biasa. Makanya menyatakan celaka orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak celaka. Mungkin masih ada waktu beberapa hari ke depan, ya. Maka yang diperhatikan adalah bagaimana saum kita tetap dipertahankan kualitasnya, saum kita tetap dipertahankan nilainya, ya. Karena yang penting itu isinya, ya, kualitasnya. Kalau saum kan semuanya sama, mengerjakan saum, ya. Ada yang 29 atau 30 hari, tapi yang berbeda adalah kualitasnya atau isinya. Makanya harus kita pertahankan dan kita tingkatkan bagaimana supaya saum kita itu berkualitas. Ya, tinggal beberapa hari ini kita tingkatkan, kita pertahankan supaya saum kita tetap berkualitas. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan
perkara-perkara yang merusak ibadah saum, ya, mensaumkan semua panca indera kita, ya, mata kita, pendengaran kita, lisan kita, sehingga saum kita menjadi saum yang punya kualitas sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tarawihnya, qiyamul lailnya, ya. Jadi diusahakan untuk istiqomah, ya. Di sini kan difasilitasi, ada tahajudnya, ada ba'da isya-nya, tarawihnya, dan harus dipertahankan kualitasnya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadarus Quran dituntaskan. Kalau awal-awal kita punya target, kalau belum terpenuhi target dituntaskan, diusahakan, ya. Ada yang target 2 kali hatam, 1 kali hatam, dituntaskan, dikejar, ya. Dikejar, jangan hanya kegiatan dunia aja yang dikejar, tapi target-target yang sifatnya amal soleh juga harus dikejar sehingga tuntas gitu. Itu masih ada waktu, ya. Dan pahala membaca Quran itu luar biasa, apalagi di bulan Ramadan karena bulannya Al-Quran, syahrul Al-Quran, bulannya Al-Quran. Dan baginda Rasul dengan malaikat Jibril itu merajaah setiap malamnya. Para sahabat juga demikian, para ulama-ulama tabi'in juga demikian, ya, mengkhususkan memperbanyak membaca Quran di bulan Ramadan. Dan ini menjadi momentum bagi kita untuk berinteraksi terus dengan Al-Quran, ya. Ya. Bahkan keberkahan waktu kita itu berbanding lurus dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, nggak akan jadi, ya. Berkah itu dimana jadi khair, ya, kebaikan yang pertama, kebaikan yang menetap, gitu, ya. Jadi dengan membaca Al-Quran itu menjadi jalan keberkahan dalam waktu kita. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan lah intinya. Kemudian yang lainnya zakat, infak, dan sedekah. Ya, ini kan juga momentum waktu juga menjadi pertimbangan karena di sini kecenderungannya kita ini yang membayar zakat, infak, dan sedekah itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya besar. Itu boleh-boleh aja, ya, silakan. Masih ada beberapa waktu, beberapa hari ke depan kita untuk memberikan zakat, infak, sedekah, zakat mal, atau zakat fitrah difasilitasi di Masjid Raya juga untuk ditunaikan di sini, dan insya Allah kita salurkan, kita distribusikan kepada fakir miskin khususnya zakat fitrahnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir beritikaf, ya. Idealnya beritikaf itu adalah berkhulwat gitu. Jadi komunikasinya terbatas, nggak ngobrol, ya. Jadi berkhulwat hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Quran. Makanya kalau baginda Rasul kan membuat ruangan-ruangan yang terpisah khusus gitu, ya, muhram gitu, ya. Di sini kan masih ini potensi berkomunikasinya, diskusinya, ngobrolnya, main handphonenya masih demikian, ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, mudah-mudahan kedepannya kita bisa ideal dalam beritikaf. Ya, fokus itikaf itu adalah isi dengan kegiatan amal soleh yang betul-betul, ya, sifatnya pribadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Hadirin sekalian, yang harus kita tanamkan juga adalah sikap al-khawf wa raja, sifat takut dan sifat harap. Sifat takut amal soleh kita di bulan Ramadan tidak diterima, sifat harap juga harus ada biar tidak putus asa, ya. Ada harapan. Allah itu Maha Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi takut amal kita tidak terima selama bulan Ramadan, kemudian juga berharap juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawf wa ar-raja. Dan ini yang ditumbuhkan. Kemudian yang lainnya adalah kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang, ya. Belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Makanya ini harus kita maksimalkan, ya. Harus maksimalkan
sehingga berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, sambil katakanlah kita berusaha terus untuk mengimplementasikan ya nilai ibadah Ramadan pada kehidupan setelah Ramadan ya. Karena Ramadan ini laksana training bulan Ramadan ini, training yang terbesar, karena umat Islam di belahan dunia manapun di bulan Ramadan pasti mengerjakan puasa, ibadah training. Dan berhasilnya training ini adalah diaplikasikannya dan diamalkannya dalam kehidupan setelah Ramadan ya. Misalkan tentang saum, maka ada saum 6 hari di bulan Syawal misalkan. Man shoma Ramadan summa sittan min Syawal ya. Kasal dahri. Barang siapa yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka kasal dahri. Seperti saum selama setahun. Ini bisa kita amalkan. Ya, ada juga saum Kamis, Maulid ataupun yang lainnya kita bisa amalkan. Kemudian juga apa lagi, tarawih ini di Ramadan kita bisa dirutinkan dengan mengerjakan qiyamul lail, atau yang mudah misalkan ba'da isya itu kita bisa melaksanakan salat witir, nanti malamnya tahajud, tapi nggak usah mikir lagi. Qiyamul lail, tarawih bisa kita amalkan di malam-malam setelah Ramadan ya, tahajud. Tadarus Quran juga demikian ya, atau ibadah yang lainnya juga kita bisa terus dibiasakan setelah Ramadan, dan inilah kalau bisa dilaksanakan menjadi ciri daripada keberhasilan Ramadan kita. Kalau pepatah Arab itu menyatakan lain salib liman labisul, jadi bukannya ini pun bagi orang yang memakai baju baru, walakin id, akan tetapi itu adalah bagi orang yang takwanya bertambah, tajib, bagi orang yang bertakwanya tajib bertambah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang Ramadan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah semua ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali dari hadirin sekalian ada yang mau menambahkan atau ada yang kita diskusikan, silakan. Jazakallahu Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian, demikian adalah kajian Mas Ramadan atau detik-detik Ramadan akan habis. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada yang akan bertanya atau menambahkan materi tadi? Silakan yang mau bertanya, atau mungkin akan menambahkan yang kurang gitu. Enggak, udah ya. Tutup aja. Coba. Mungkin sudah jelas. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa. Memang kami jelaskan lagi besok. Setelah ini kita bebas, silakan baca Al-Quran atau sholat ibadah yang lain. Kemudian besok akan kita laksanakan sekitar jam 3 kurang seperempat akan kita adakan qiyamul lail yang akan insyaallah diimamin oleh Al-Hafiz Ustadz Salman Al-Farizi. Untuk itu marilah kita pagi silakan dipimpin doa biar barakah. Baik, hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita panjatkan, kita hajatkan, kita mohon kepada Allah menjadi doa yang dijabah, menjadi doa yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan kita berharap kebaikan yang kita lakukan di Ramadan ini bisa menjadi kebaikan yang makbul ya. Amal sholat kita, salat kita, baca Quran kita, tadarus kita menjadi amalan yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berharap mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan itu yang akan datang. Umur kita masih ada insyaallah. Baik, kita awali dengan sama-sama membaca salatul Fatihah. Alhamdulillah sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka al-huda wal taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana Rabbana anfusana wa la tuzigh wa ta'lamna lan yakuna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.